Halo semuanya, selamat datang di video kami yang akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Di video ini, kami dari kelompok 2 akan membawa kalian mengeksplorasi berbagai aspek penting tentang pelatihan dan pengembangan, mulai dari pengertian hingga metrik evaluasinya. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, jadi apa sih itu pelatihan dan pengembangan? Pelatihan dan pengembangan dua komponen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pertama, pelatihan berfokus pada upaya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta untuk menyelesaikan pekerjaan mereka saat ini dengan lebih efektif. Di sisi lain, pengembangan memiliki cakupan yang lebih luas dan berfokus pada pembelajaran jangka panjang. Pengembangan tidak hanya membantu karyawan untuk menghadapi pekerjaan mereka saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan dalam organisasi yang terus berkembang. Jadi, pelatihan adalah investasi jangka pendek, sementara pengembangan adalah investasi jangka panjang yang strategis untuk mendukung pertumbuhan individu dan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan spesifik. Jadi, penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan ini dapat ditentukan dengan melakukan analisis pada 3 tingkatan. Yaitu yang pertama ada analisis organisasi. Jadi, pada tingkatan ini fokus pada evaluasi kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Jadi hal ini mencangkup tujuan strategis organisasi, perubahan lingkungan eksternal, atau kebijakan internal yang memengaruhi pelatihan, yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa pelatihan ini sudah selaras dengan visi dan misi suatu organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu analisis tugas. Jadi pada analisis ini bertujuan untuk memahami tugas-tugas secara spesifik yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan. Jadi hal ini melibatkan identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan atau yang disingkat dengan KSA yang dimana diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada analisis orang. Nah, jadi pada tingkatan ini menilai individu-individu yang membutuhkan pelatihan, yang dimana fokusnya yaitu pada mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan saat ini dengan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Jadi hal ini juga melibatkan evaluasi kemampuan dan potensi peserta pelatihan. Selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan? Jadi ada 6 faktor, yaitu yang pertama dukungan manajemen puncak. Jadi pelatihan yang efektif membutuhkan komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Jadi dukungan ini terlihat dari alokasi anggaran, waktu, dan perhatian pada program pelatihan. Jadi manajemen juga perlu memberikan arahan yang jelas tentang tujuan pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan tenaga kerja terampil. Jadi dengan kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, hal inilah yang mendorong organisasi untuk mengadakan pelatihan internal, yang dimana gunanya untuk memenuhi spesifik tersebut. Hal ini tuh penting karena kenapa? Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi perkembangan. Jadi yang dimana teknologi ini tuh memaksa organisasi untuk terus memperbarui keterampilan karyawan, jadi agar tetap relevan di era digital. Jadi pelatihan ini menjadi alat untuk mempelajari teknologi baru. Kemudian faktor yang keempat yaitu kompleksitas global. Jadi globalisasi membawa tantangan baru seperti bekerja dalam tim multikultural, perbedaan zona waktu, dan pemahaman akan regulasi internasional. Jadi pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan dinamika tersebut. Kemudian yang kelima yaitu gaya belajar. Nah, jadi karyawan ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual auditory atau kinestetik. Jadi program pelatihan yang efektif harus memperhatikan perbedaan ini, agar materi itu mudah dipelajari atau mudah dipahami dan diimplementasikan dengan mudah. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi sumber daya manusia lainnya. Jadi pelatihan dan pengembangan harus selaras dengan fungsi sumber daya manusia lainnya, seperti rekrutmen, seleksi, dan manajemen kinerja. Jadi ketergantungan ini tuh memastikan bahwa pelatihan ini memenuhi kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah proses pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu menentukan kebutuhan spesifik pelatihan dan pengembangan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apa saja kebutuhan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis kelemahan atau kesenjangan kompetensi pada karyawan, misalnya melalui survei, wawancara, atau evaluasi kinerja.
Yang kedua, menetapkan tujuan spesifik pelatihan dan pengembangan. Setelah kebutuhan diketahui, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan. Apa yang ingin dicapai dan dari pelatihan ini. Misalnya, meningkatkan keahlian teknis, memperbaiki keterampilan komunikasi, atau meningkatkan produktivitas. Tujuan ini harus jelas, struktur, dan realistis. Yang ketiga itu ada memilih metode dan sistem pelatihan dan pengembangan. Ada banyak metode pelatihan, seperti pelatihan langsung di tempat kerja, pelatihan berbasis kelas, atau pelatihan online. Nah, sistem ini tuh yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Yang keempat, ada menerapkan program pelatihan dan pengembangan. Tahap ini tuh disebut eksekusi. Program pelatihan dan dijalankan sesuai dengan rencana. Di sini tuh penting banget untuk memastikan peserta merasa nyaman dan mendapatkan dukungan yang cukup agar proses belajar berjalan efektif. Yang kelima, melakukan evaluasi program. Tahap terakhir ini mengevaluasi apakah program pelatihan sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes, survei, atau pengukuran kinerja yang setelah pelatihan. Jika ada kekurangan, hal ini menjadi bahan perbaikan untuk pelatihan di masa depan. Ada berbagai cara metode pelatihan. Yang pertama, metode classroom. Metode ini tuh dilakukan dalam kelas dengan kehadiran langsung instruktur di depan peserta pelatihan. Keunggulannya adalah instruktur dapat menyampaikan banyak informasi dalam waktu singkat sehingga cocok untuk pelatihan yang membutuhkan interaksi langsung dan penjelasan mendalam. Yang kedua ada e-learning metode. E-learning memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran secara online baik melalui DVD, internet perusahaan, atau internet. Metode ini tuh memiliki banyak keuntungan. Seperti yang pertama, biaya lebih rendah dibandingkan pelatihan tatap muka. Yang kedua, fleksibilitas yang memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, tingkat retensi materi yang lebih baik. Dampak positif terhadap lingkungan karena mengurangi penggunaan sumber daya fisik. Yang ketiga, ada behavior modeling and mentoring. Metode ini tuh melibatkan proses belajar dengan meniru atau mereplikasi perilaku orang lain. Biasanya role model atau mentor. Pendekatan itu sering digunakan untuk menunjukkan kepada manajer atau karyawan cara menangani situasi tertentu secara efektif, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan di tempat kerja. Yang keempat ada in-basket training, yaitu metode pelatihan dan pengembangan yang dimana peserta diminta untuk menetapkan prioritas dan kemudian menangani sejumlah dokumen bisnis, pesan email, memorandum, laporan, dan pesan telepon yang biasanya melewati meja manajer. Selanjutnya ada on-the-job training, yaitu metode pelatihan dan pengembangan informal yang memungkinkan karyawan mempelajari tugas pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Pelatihan ini bertujuan mentransfer pengetahuan dari pekerja berpengalaman ke karyawan baru tanpa mengurangi produktivitas keduanya. Dan yang terakhir adalah apprenticeship training, yaitu metode pelatihan di mana karyawan yang masih dalam proses belajar bekerja di bawah pengawasan ahli untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman praktis dalam bidang tertentu. Metode ini merupakan metode pelatihan yang menggabungkan instruksi di kelas dengan pembelajaran di lapangan. Selanjutnya ada sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan alternatif. Pada bagian sebelumnya, kita fokus pada berbagai metode pelatihan dan pengembangan yang tersedia bagi organisasi dan daftarnya terus berubah. Nah, di bagian ini perhatian kita tertuju pada bagaimana pelatihan dapat diberikan kepada peserta. Yang pertama adalah perguruan tinggi atau universitas. Selama beberapa dekade, perguruan tinggi dan universitas telah menjadi sistem penyampaian utama untuk melatih karyawan profesional, teknis, dan manajemen untuk memberikan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah sistem vestibulum. Sistem vestibulum adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di luar area produksi dengan peralatan yang sangat-sangat mirip dengan peralatan yang benar-benar digunakan dalam pekerjaan. Misalnya, sekelompok mesin bubut dapat ditempatkan di pusat pelatihan tempat para peserta pelatihan menerima instruksi tentang cara menggunakannya. Keuntungan utama dari sistem vestibulum ini adalah sistem ini menghilangkan tekanan bagi karyawan untuk berproduksi sambil belajar. Penekanannya difokuskan pada pembelajaran keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Yang ketiga adalah media video. Penggunaan media video seperti DVD terus menjadi sistem pelatihan dan pengembangan yang populer. Media ini khususnya menarik bagi usaha kecil yang tidak mampu membeli metode pelatihan yang lebih mahal dan seringkali disertakan dalam pembelajaran elektronik dan instruksi yang dipandu oleh instruktur. Selain itu, media ini memberikan fleksibilitas yang diinginkan oleh perusahaan manapun.
Selanjutnya adalah simulator. Simulator adalah sistem pengiriman pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari perangkat atau program yang meniru tuntutan pekerjaan yang sebenarnya. Perangkat tersebut berkisar dari tiruan kertas sederhana, dari perangkat mekanis hingga simulasi komputerisasi dari keseluruhan lingkungan. Spesialis pelatihan dan pengembangan dapat menggunakan counter penjualan, mobil, dan pesawat terbang yang disimulasikan. Contoh utamanya adalah penggunaan simulator untuk melatih pilot. Kecelakaan yang disimulasikan tidak menelan korban jiwa atau menguras armada jet perusahaan. Simulator memberikan pelajaran realistis yang spesifik tentang teknik operator yang tepat, kontrol mesin, dan pengoperasian yang aman di lokasi kerja virtual. Dan yang terakhir adalah jejaring sosial. Karyawan masa kini berinteraksi, belajar, dan bekerja dengan cara dan gaya yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa lalu yang tidak terlalu jauh. Tenaga kerja yang semakin mobile dan tersebar secara geografis menjadi norma. Pada saat yang sama, anggaran perjalanan yang menyusut atau stagnan menciptakan kebutuhan akan metode pelatihan yang berbeda. Akibatnya, beberapa organisasi menggunakan jejaring sosial dan alat kolaboratif lainnya untuk memungkinkan pembelajaran informal. Selanjutnya, ada metrik untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Para manajer harus berusaha mengembangkan dan menggunakan metrik pelatihan dan pengembangan karena informasi tersebut dapat memperlancar persetujuan anggaran dan dukungan eksklusif. Kerangka kerja tradisional untuk evaluasi didasarkan ada 4 kriteria, yaitu yang pertama ada reaksi. Dalam reaksi, peserta pelatihan mengacu pada sejauh mana peserta pelatihan menyukai program pelatihan terkait dengan kegunaannya dan kualitas pelaksanaannya. Yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran mengacu pada sejauh mana prinsip, fakta, dan teknik dipahami dan disimpan dalam ingatan oleh karyawan. Yang ketiga ada perilaku. Perubahan perilaku mengacu pada perubahan dalam perilaku atau kinerja yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat dikaitkan dengan pelatihan. Secara khusus, kriteria ini menilai transfer pelatihan. Yang terakhir ada hasil organisasi. Hasil organisasi mengacu pada hasil seperti peningkatan produktivitas, biaya yang lebih rendah, dan kualitas produk atau layanan yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, baik untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan saat ini, maupun mempersiapkan mereka menghadapi perubahan di masa depan. Dengan menganalisis kebutuhan melalui perspektif organisasi, tugas, dan individu, perusahaan dapat merancang strategi pelatihan yang efektif. Nah, itu tadi video kami tentang pelatihan dan pengembangan. Kami berharap materi ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. See you!